Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah dalam ruangan pameran bersama Pak. Bersama saya dan teman-teman yang lain, Ya. yang itu adalah saya adalah Ahmad, Direktur Rumah Das. Oh, berarti dengan Pak Ahmad sebagai Direktur Rumah Das. Rumah Das. Ya. Oke. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya telah meluangkan Oke. waktu Bapak. Sama-sama. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih. Iya. Sebelumnya perkenalkan, saya Brian Subsubandi, mahasiswa KPI angkatan 25. Mau izin tanya, Pak? Boleh, saya izinkan. Pertanyaan pertama. Oke. Bapak bisa minta tolong dijelaskan sedikit tentang tujuan utama dari pameran seni rupa ini? Paling sederhana sebenarnya mengenalkan nama Sutartina. Bukan sebagai Nyi Hajar Dewantoronya, tapi sebagai Sutartina. Bahwa Sutartina sebagai orang yang lahir dari rahim, kemudian tumbuh dan berkembang dari tradisi pria, ya, itu tentu saja sosok itu punya sesuatu, punya pengalaman atau punya rekam jejak yang sejatinya itu menarik untuk dihadirkan sebelum beliau mendapat gelar menjadi Nyi Hajar Dewantoro. Jadi sederhana, yang paling sederhana yang ingin kami lakukan adalah mengenalkan nama Sutartina. Pertanyaan selanjutnya, seberapa pentingnya sih Pak mempelajari pahlawan nasional melalui pameran seperti ini nih sebagai upaya melestarikan budaya dan seni di Indonesia? Upaya menafsirkan kembali data yang sangat kompleks atau pengalaman yang sangat panjang, karena ya kita tahu bersama usia beliau itu tidak singkat ya, sekitar 90-an sekian. Jadi usia sepanjang itu, Pak, pengalaman sebanyak itu, jika dituliskan itu kita akan menghabiskan bertahun-tahun untuk, baik itu sebagai penulisnya pun sebagai pembacanya akan menghabiskan banyak. Nah, menggunakan pola atau model presentasi seperti seni rupa itu memeras intisarinya sebenarnya. Dipadatkan gitu. Betul, dipadatkan, kemudian muncullah karya-karya ini yang bisa ditafsirkan apa saja. Tentu setiap seniman punya penafsirannya masing-masing, tapi ketika dia sudah di dalam ruang pamer dan dipajang, kemudian itu menjadi milik penonton untuk ditafsirkan kembali. Seperti itu. Selanjutnya, dari pameran ini apa saja sih Pak pelajaran yang bisa diterapkan dari sosok Sukartina kepada perempuan-perempuan di Indonesia? Saya tidak bisa menjawab itu secara pasti ya, karena saya tidak bisa mewakili perempuan seperti mbak-mbaknya ini. Tapi paling tidak yang kucurigai ketika mengiyakan untuk membuat peristiwa ini adalah jangan-jangan seluruh ide Taman Siswa itu yang menghasilkan atau yang menguatkan Ki Hajar Dewantoro untuk melahirkan Taman Siswa itu jangan-jangan dari perempuan, dari Sutartina, jangan-jangan. Makanya kemudian kami berupaya untuk menggali melalui riset, kemudian teman-teman seniman melakukan riset sendiri. Ya, tidak banyak catatan atau dokumentasi, sehingga membuat kami menduga-duga jangan-jangan Taman Siswa ini bisa muncul karena Sutartina. Lanjut Pak? Iya, boleh. Selama persiapan acara nih Pak, ada gak tantangan atau kendala yang cukup besar dihadapi panitia dalam menyajikan karya yang bersejarah seperti ini? Kami mampu melaksanakan ini berkat dukungan teman-teman seniman dan sebenarnya berkat dukungan teman-teman penulis. Jadi kemudian membayangkan ruang pamer ini, penataannya itu sebenarnya tantangan yang lumayan ya, untuk menghadirkan karya satu dengan yang satu, bentuk yang satu dengan bentuk yang itu tantangan ya. Tapi narasi dari teman-teman penulis itu membantu kami. Jadi begitu.
Berarti nggak ada yang terlalu besar, Nggak ada, asal ada nggak dukungan ada, gitu ya. nggak ada. Oke, siap. Selanjutnya Pak, Iya. sejauh ini respon dari pengunjung atau peserta terhadap acara ini seperti apa? Ya, tentu saja banyak yang bertanya ya, Sutartina itu siapa? Kemudian eh, kenapa diskusi hari ini itu hadir? Salah satunya adalah untuk menjawab pertanyaan itu, Sutartina itu siapa? Kenapa dia layak diusulkan sebagai pahlawan nasional? Kemudian kan muncul uh, informasi yang beragam dari teman-teman penanggap, kemudian pemantik bahwa dia layak dengan parameter-parameter yang berbeda, misalnya dari ketentuan yang sudah dilakukan oleh pemerintah misalnya. Begitu. Oke, siap. Dalam pandangan Pak Ahmad nih, sebagai panitia, hal yang paling berkesan selama proses persiapan sampai pelaksanaan Pengayaan data. pengayaan data. Pengayaan data. Saya senang banget karena dari satu buku yang menjadi babon kami ketika berjalan adalah kemudian muncul data-data baru, datum baru. Kemudian, oh semakin banyak nih data ini, mau diapakan? Semakin banyak, oh ternyata gitu ya. Nah, Iya, informasi itu yang membuatku menyenangkan ya. Dari iya, data yang sedikit, sangat sedikit, kemudian menjadi banyak, melebar itu gitu. menyenangkan. Oke, I see. Berarti pas menyiapkan atau pengayaan data tersebut, Bapak tuh sambil mempelajari gitu ya, sambil Betul, mengkaji gitu. betul, betul. Oke. Sembari saya membaca, mencari informasi benar enggak, benar enggak, benar enggak. Kemudian ada informasi teman-teman seniman itu juga cukup luar biasa karena mereka itu secara mandiri ya melakukan mengumpulkan data yang kami tidak punya, bahkan ada yang kayak karya yang di sana, karyanya Mbak Mela itu meminta anaknya yang di Belanda untuk memotretkan Wow. salah satu arsip koleksi Belanda di museum sana. Jadi dia melakukan upaya itu, Mbak Mela melakukan upaya, atau misalnya tidak sengaja eh, Mas Ugo Untoro itu eh, dapat buku tentang kebudayaan, manifesto kebudayaan Taman Siswa apa-apa gitu judulnya, yang kemudian di-share ke kami. Itu sangat menarik. Jadi itu luar biasa menurutku ya. Temuan-temuan seperti itu dari data yang sedikit kemudian menjadi Melebar gitu. melebar itu. Effortnya Ya, seperti itu ya. betul. Luar biasa, mantap sekali. Betul. Pertanyaan terakhir, Pak Ahmad. Iya. Apakah ada pesan khusus nih untuk para pengunjung atau harapan kedepannya untuk acara yang ya mirip-mirip seperti ini? Hmm, pesan khususnya sebenarnya semuanya khusus ya. Dari awal kita ngobrol tadi sampai Sekarang. sampai pertanyaan terakhir ini adalah semuanya khusus karena yang menarik salah satu karya teman-teman Arungkala itu yang saya bisa ini bahwa ternyata Sutartina juga tidak bisa muncul sendiri. Kongres Perempuan pertama itu Ya, yang kemudian menjadi Hari Ibu uh, oleh pemerintah. Ketika kongres itu semua apa namanya panelis itu ngobrol di atas mimbar. Di mimbar itu ada yang membuat rangkaian bunga di bagian bawahnya. Nah, yang membuat rangkaian bunga itu adalah namanya Salmiati. Salmiati. Salmiati itu ada di karyanya Arungkala, teman-teman Arungkala. Nah, yang menjadi pesan khusus adalah sebenarnya semua orang punya sejarahnya yang saling terkait dan saling membantu sebenarnya. Artinya ber eh eh berkoeksistensi itu menjadi penting dalam uh, menghadirkan peran ya, entah itu perannya perempuan atau perannya laki-laki atau sejarah hidupnya berkoeksistensi itu menjadi poin khususnya dan itu penting buatku paling tidak gitu Ucup. Oke. Terima kasih banyak Pak Ahmad atas waktunya. Sama-sama Pak Ucup. Semoga hasil video ini dapat bermanfaat untuk orang lain, terutama untuk tim saya. Iya. Ini Wah, kata-kata yang kalian gampang baca sebenarnya ketika membaca tentang taman siswa atau buku taman siswa.
dan selalu informasi ini terkaitnya dengan Nyi Hajar Dewantoro. Yang membuat kalimat ini adalah misalnya jadi di beberapa referensi itu yang membuat kalimat ini adalah Nyi Hajar, tapi sebenarnya yang membuat kalimat itu adalah Sutartina. Semua orang adalah guru. Semua orang itu guru. Semua orang itu guru. Dan yang dilakukan waktu itu salah satunya ketika Taman Siswa dilarang dianggap sekolah liar oleh Belanda, dia mengumpulkan perempuan-perempuan untuk mengajar dari rumah ke rumah. Jadi sekolah oke, boleh ditutup, tidak masalah, tapi rumah ke rumah, ide rumah ke rumah itu menjadi luar biasa. Wah, luar biasa. Itu yang semua orang itu guru. Wah. Begitu? Oke, cukup sekian. Terima kasih Bapak Ahmad. Iya, sama-sama Dek Ucup. Ada sepatah dua kata lagi kah Pak? Sudah cukup. Sudah cukup. Sudah cukup. Kita tutup dengan semua orang itu Guru. Oke, Betul. siap. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Baik pemirsa, kali ini saya bersama salah satu pengunjung yang ikut acara peluncuran buku sekaligus pameran buku pada malam hari ini. Halo kakak, dengan kakak siapa? Halo kakak, perkenalkan nama aku Cynthia. Aku dari komunitas Cakra Dewantara. Oh iya, gini kak, di sini saya akan menanyakan sedikit tentang acara pada malam ini. Pertanyaannya itu, apa yang membuat kakak tertarik datang ke acara peluncuran buku sekaligus pameran pada hari ini? Oke, karena memang dari perwakilan komunitas Cakra Dewantara itu memang diajak kolaborasi dengan Rumah Das Kak, kebetulan gitu. Jadi kita sebagai kolaborator dari Rumah Das, jadi memang tertarik, apalagi kita komunitas Cakra Dewantara yang basicnya memang di taman siswa gitu Kak. Jadi ingin mendukung tentunya dengan berlangsungnya pameran ini, apalagi pameran ini kan menjadi salah satu cara ya untuk mengusung Nyi Sutartinah atau Nyi Hajar Dewantara itu sebagai pahlawan nasional gitu. Oh ya. Pertanyaan kedua kak, apa bagian paling menarik menurut kakak dari kumpul ngobrol pada sore hari ini? Oke, yang menarik tentu aja kita tahu tentang peluncuran buku. Oh, iya. Memang sebelumnya udah di-spill ya karena memang bagian dari pameran ini gitu. Jadi sangat bangga dan ternyata Nyi Sutartina itu bukan hanya di belakang Ki Hajar, tapi juga beliau mempunyai taktik strategi gitu yang memang mendukung perjuangan Ki Hajar untuk bersama-sama mendirikan Taman Siswa, kemudian juga ada beliau juga jadi penggagas Kongres Perempuan Indonesia pertama gitu ya Iya. di Yogyakarta gitu. Ya, pertanyaan ketiga, bagaimana pendapat Anda tentang sosok Sutartina ini setelah mengenalnya lewat pameran ini? Oke, memang awalnya sosok Sutartina masih dasar banget nih Iya, dikenalnya, tapi setelah tahu apalagi peluncuran buku yang dari pameran Sutartina ini melihat oh ternyata beliau sebagai seorang bangsawan yang memang masih termasuk ke Pura Pakualaman gitu, jadi masih ada sisi feminisme Jawanya gitu. Selain itu juga beliau sangat dengan sukarela bahkan ikut hukuman pembuangan gitu dengan Ki Hajar. Jadi kayak wah ternyata sebenarnya ini ya gitu di balik sosok beliau yang memang gak mungkin tertutup dengan ketenaran dari nama Ki Hajar Dewantara gitu. Jadi sampai-sampai sosok atau nama Nusantara itu nggak setenar dari Ki Hajar gitu. Makanya di pameran ini kita juga berharap masyarakat luas itu bisa lebih mengenal Nyi Sutartina itu. Oh iya kak. Pertanyaan terakhir tuh kak, apa pesan dan kesan kakak setelah mengikuti acara peluncuran buku pada hari ini? Pastinya senang banget ya kak gitu. Akhirnya berlangsung juga pameran yang 1 bulan dan akhirnya Ditunggu lama-lama ya. ditunggu lama dan seru juga gitu sampai akhirnya di pameran ini
semoga aja sih nantinya bakal ada pameran Yang Sutartin lagi lanjutnya mungkin ya. ya di tempat lain, ataupun masih mengangkat tema Sutartina tapi dengan pameran yang Pameran berbeda lagi berbeda. gitu. Ya, terima kasih atas waktunya ya Kak. Ya, sama-sama. Bye guys. Assalamualaikum. Oke, baik. Sekarang saya perkenalkan dulu, nama saya Nabi Mafaza dari UIN Sunan Kalijaga, program studi komunikasi dan penyiaran Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Baik, sekarang ini saya sedang bersama dengan Ibu Laila Hifa dengan karyanya yakni Idul Sabian. Untuk itu kami ingin bertanya mengenai makna apa yang disampaikan melalui karya Kidung Satya ini. Jadi Kidung Satya ini sebenarnya aku mengambil dari sebuah tembang yang namanya Kinangti Sandung. Itu adalah sebuah tembang yang kayaknya selalu mengiringi perjalanan berdua ya, Ki Hajar Dewantara dengan Nyi Hajar. Baik ketika mereka memulai perjuangan sampai mereka membina pendidikan di Indonesia. Jadi Kinangti Sandung itu ibaratnya sebagai ikrar. Jadi saya menyebutnya sebagai ikrar mereka berdua akan perjuangan. Yaitu sejarahnya kan sebenarnya Kinangti Sandung ini pernah dinyanyikan Ki Hajar untuk Ki Hajar sebagai hadiah ulang tahun pada waktu mereka menuju ke pembuangan ke Belanda, karena Ki Hajar tidak punya hadiah apa-apa untuk Ki Hajar. Tapi di kemudian hari lagu ini, tembang ini ternyata di perguruan taman siswa akan dipakai terus gitu. Jadi dari situ saya mengambil lagu ini kayak sebagai ikrar mereka berdua, karena isi tembangnya itu sebenarnya juga ada rasa cinta kepada tanah air, perwujudannya gitu. Jadi kenapa Kinangti Sandung ini saya pakai untuk latar belakang di lukisan ini, jadi sebagai ikrar berdua antara Ki Hajar dan Nyi Hajar ya untuk membina pendidikan di tanah air ketika mereka pulang dari pembuangan ke Belanda. Seperti itu. Untuk selanjutnya kami ingin ada pesan seluruh siswa atau mahasiswa yang ada di Indonesia untuk kedepannya nanti. Sana apa nih? Untuk pendidikan apa? Ya sebenarnya gini, kalau setelah kita mempelajari sistem pendidikan di taman siswa, ternyata gini, mereka itu tidak hanya sekedar intelijensia aja yang kita dapatkan, tapi ternyata ada berbasis, mereka mengedepankan sistem pendidikan dengan kesenian. Nah itu saya sangat tersentuh banget, walaupun pendidikan dasarnya begitu, tapi tetap dibawa ke mereka punya perguruan tinggi juga. Nah itu saya mengajak kepada anak-anak muda sekarang, tetaplah merasa tertarik lah kalian pada kesenian, karena itu akan menjaga perasaan kalian haus. Mungkin efeknya nggak kelihatan ya, tapi nanti ketika kalian menjadi orang-orang yang berpengaruh, itu nanti kalau kalian belajar kesenian dari awal itu akan terasa banget. Jadi ini harus kalian selalu ini belajar yang misalnya yang tentang sains apa tapi jangan lupa belajar juga tentang kesenian, akan bagus budi kalian.